Oke, kembali lagi kita akan lanjutkan pembahasan masih di long term kontrak construction kontrak, yaitu kita akan membahas kalau misalnya long term kontraknya itu rugi, kalau yang sebelumnya kan untung. Nah, di sini ada dua kondisi. Kondisi yang pertama itu ketika rugi pada tahun tertentu ya, pada current year, tapi pada dasarnya secara entire kontrak, secara kontrak keseluruhan itu masih untung. Nah, itu nanti akan kita implementasikan hanya untuk percentage of completion method saja. Nah, kemudian yang kedua, rugi itu secara keseluruhan juga kontraknya mengalami kerugian, gitu ya. Itu ada kondisi yang kedua. Nah, itu nanti akan kita kalkulasikan atau implementasikan baik untuk metode percentage of completion maupun cost recovery. Contoh soal, langsung ke contoh soal. Misalnya seperti ini ya, tahun 2018, 19, sama 20, kontrak price-nya sebesar 675.000, sama terus ini. Kemudian cost yang terjadi pada tahun tersebut. Nah, ini perhatikan, kalau yang sebelumnya itu kan cost to date yang diketahui ya. Kalau yang di sini yang diketahui adalah cost incurred current year, artinya cost yang muncul pada tahun tersebut. Kalau di sini tahun 2018, berarti cost yang muncul tahun 2018 itu ada sebesar 150.000 gitu. Nah, kalau tahun tersebut 150.000 berarti masih berapa lagi dibutuhkan biaya untuk selesai, yaitu di sini 450. Kalau ditotalkan cost yang muncul ada 600 ya. Ini billingnya, kemudian kas yang diharapkan atau kas yang ditagih, yang berhasil ditagih. Sekarang tahun 2019 ya, cost yang muncul pada tahun 2019 saja ya, ini bukan to date. Kalau yang sebelumnya kan to date dari awal sampai gitu kan. Nah, kalau ini cost yang muncul tahun 2019 saja gitu. Berarti nanti kalau misalnya kita mau mencari persentasenya, ya kita harus cari sampai to date gitu kan. Berarti harus ditambahkan 150 tambah 287.400 gitu kalau untuk mencari pembilangnya. Selanjutnya masih ada biaya yang muncul nantinya 215.436, nih contoh seperti itu. Kemudian ini billingnya, ini kas yang didapatkan. 2020 yaitu cost yang muncul pada tahun 2020, jadi ini cost yang muncul dalam 2020 saja. Kalau kita ingin tahu cost keseluruhan berarti harus kita tambahkan dari 2018, 19 sampai 20 itu cost to date-nya. Nah, ini yang muncul tahun 2018 ini saja. Kita lanjutkan langsung ke pembahasannya atau ke perhitungannya. Ini cost yang muncul. Nah, kalau di sini perhitungannya adalah cost incurred to date. Nah, kalau tadi kan current ya. Kalau tadi kan dibilang current year. Kalau ini adalah to date. To date itu berarti dari awal sampai tahun tersebut. 150.000 ya, kalau masih awal. Estimasi costnya 450.000 sehingga total costnya sebesar 600.000. Kalau kita cari persentasenya, tinggal dibagi 150.000 dibagi 600.000 sama dengan 25%. Kita akan mencari revenue atau pendapatan, berarti 25% dikalikan 675.000, yaitu ketemulah 168.750. Karena sebelumnya belum ada pendapatan, maka ya pendapatan 168.750 itu merupakan pendapatan pada tahun tersebut, yaitu pada tahun 2018. Nah, di awal sudah diketahui ada cost yang muncul pada tahun 2018, sehingga revenue pada tahun 2018 dikurangi dengan biaya tahun 2018. Akan ada gross profit tahun 2018 sebesar 18.750. Selanjutnya kita lihat tahun 2019 ya. Cost incurred to date ya, berarti cost dari awal sampai 2018. Kalau kita lihat di sini, berarti 150.000 ditambahkan 287.400. Sama dengan berapa? Sama dengan 437.400. Masih ada berapa sih biaya yang diestimasikan untuk menyelesaikan gedung tersebut? Oh, masih perlu 215.436. Berarti total cost yang diestimasikan sebesar 652.836. Kalau kita lihat secara keseluruhan ya, kita bandingkan dengan total kontraknya, total harga kontraknya, ini masih untung ya. Oke, masih untung. Kita lanjut. Nah, sekarang kita cari persentase penyelesaian. 387.400 dibagi 652.836 sama dengan 87%.
dikalikan dengan kontrak price sehingga akan didapatkan revenue sampai tahun 2019. Saya bilang sampai tahun berarti dari awal ya, sampai tahun 2019 itu revenue-nya sebesar 452.250. Kalau kita ingin mencari tahu revenue pada tahun 2019 saja, berarti bagaimana? Ya dikurangi dengan revenue yang diakui sebelumnya. 452.250 dikurangi dengan 168.750 sama dengan revenue pada tahun 2019 sebesar 283.500. Kemudian revenue itu dikurangi dengan cost yang terjadi pada tahun tersebut saja. Nah, itu diketahui di soal tadi. Berapa? Diketahui di soal yaitu sebesar 287.400. Kalau kita lihat di soal, oke. Ya, 287.400 betul ya? Di 287.400. Sehingga di sini akan muncul apa? Rugi. Kenapa? Karena biayanya lebih besar daripada pendapatannya, cost-nya lebih besar daripada revenue. Kita lanjut tahun 2020 karena ini pada dasarnya kontrak ini masih untung karena secara total cost sebesar 652 sedangkan total kontraknya price kontraknya 675 gitu. Kita lanjut tahun 2020. Cost yang terjadi dari awal sampai tahun 2020 karena judit 652.836. Nah, itu dapat dari mana? Ini kita bisa totalkan semua ya. Artinya di sini ditotalkan gini. Jadi soal ya. 150 ini ya, 150 tambah 287 tambah 215 436 itu sama dengan yang tadi cost input due date pada tahun 2020. Estimasi costnya nggak ada karena sudah selesai, maka persentase penyelesaiannya adalah 100%. 100% dikalikan dengan total kontrak price, dikalikan dengan total harga kontraknya, maka muncul revenue sebesar 675.000. Nah, ini dari awal sampai tahun 2020 gitu. Kalau kita ingin tahu revenue pada tahun 2020 saja, maka akan kita kurangi dengan revenue yang telah diakui, yaitu dikurangi 452.250. Ketemulah revenue pada tahun 2020 sebesar 222.750 dikurangi dengan kos yang muncul pada tahun itu saja, pada tahun 2020 saja. Berapa kosnya? Ini diketahui di soal. Berapa tadi? 215.436. Nah, kalau dari sini dilihat ini untung ya, berarti untungnya berapa? 7.314. Nah, kita akan lihat nanti bagaimana jurnal untuk mengakui kerugian sebesar 3.900. Jadi kerugian loss in current period. Nah, kalau untung, ini seperti yang dipelajari sebelumnya, jadi kalau dilihat di sini, gross profit-nya itu akan kita akui sebagai construction in process yang didebitkan. Kemudian construction expense-nya, biaya yang muncul pada tahun 2018, diakui sebagai construction expense di debit. Kreditnya apa? Revenue. Revenue dari long term contract. Kalau dari perhitungan tadi sudah diketahui bahwa revenue pada tahun 2018 yaitu sebesar 168.750. Sekarang tahun 2019 kalau terjadi kerugian tadi kita lihat. Nah, kalau kerugian ya nanti tinggal gini saja, construction in process-nya itu yang awalnya di debit, kalau untung kan debit. Kalau rugi berarti dia di kredit, construction in process-nya 3.900 ini ya, dikreditkan. Nih, di kredit sini. Kemudian construction expense yaitu biaya yang muncul pada tahun 2019, 287.400 didebitkan, revenue-nya dikreditkan 283.500 nih, 283.500. Untuk tahun 2020 ya sama seperti halnya tahun 2019, tinggal dimasukkan angkanya. Oke, saya mau lanjut saja untuk yang loss on unprofitable contract. Jadi rugi, dan ini kalau dilihat entire kontraknya, kontrak tersebut secara keseluruhan itu mengalami kerugian. Ya, misalnya ini dikatakan di sini tuh ada biaya. Kita lihat langsung saja ke sini ya. 2018 ini contoh soalnya masih sama nih ya. Tahun 2018 itu masih sama seperti yang contoh soal sebelumnya, cuma 2019-nya kita perhatikan ya sekarang.
2019 cost yang muncul berarti 150 ditambah 287.400. Oke. Berarti cost-nya 4, cost to date-nya 437.400 itu pada tahun 2019. Estimasi biaya untuk sampai selesai dibutuhkan berapa lagi? Ternyata dibutuhkan biaya sebesar 246.038. Bener nggak tadi? Ini ya, bener ya. Biaya yang dibutuhkan lagi berapa tadi ini? 246.038. Maka total biaya yang dibutuhkan itu sebesar 683.438. Kalau dibandingkan dengan total kontrak, ini sudah kelihatan bahwa kontrak ini secara keseluruhan tidak menguntungkan, atau kontrak ini secara keseluruhan itu rugi, itu yang disebut sebagai loss on unprofitable contract. Jika seperti itu, kita harus mengakui seluruh rugi itu pada tahun tersebut. Berapa ruginya? Kita lihat ruginya. Ruginya itu atau kumulatif loss-nya itu sebesar 8, secara keseluruhan ya, secara keseluruhan itu dia rugi sebenarnya 8.438 ruginya, yaitu dari mana 683.438 dikurangi 675.000 dolar. Jadi itu kerugiannya ya, kerugiannya sebesar 8.438. Padahal ini ya, padahal sebelumnya itu kita sudah mencatat adanya keuntungan sebesar 18.750. Nah, ini bagaimana kalau rugi? Berarti nanti kita harus mencatat di sini tuh harus rugi, harus kita catat ada kerugian, harus kita catat gross profitnya itu minus gitu ya. Minus berapa? Kalau sebelumnya kita sudah mencatat untung, sedangkan secara keseluruhan kita rugi 8.438, maka di sini harus kita akui berapa? Ya tinggal nanti gini, minus 8.438 dikurangi dengan 18.750. Berarti nanti berapa itu? Minus sekitar 27.000 lah gitu. Kita lanjutkan saja di sini ya. Kira-kira seperti itu. Nah, oke, persentase penyelesaiannya sekarang. 437.400 dibagi dengan 683.438 sama dengan 64%. Dikalikan dengan revenue-nya, maka revenue yang diakui to date dari awal sampai tahun 2018 sebesar 432.000. Nah, kalau kita mau mengakui revenue pada tahun 2019 saja, berarti harus dikurangi dengan revenue yang diakui sebelumnya. Ya, berarti sama dengan berapa? 263.250. Nah, di sini sebenarnya teman-teman itu nanti sebenarnya menentukan angka di sini terlebih dahulu nih, teman-teman ya. Nah, baru nanti menentukan angka yang di sini. Karena apa? Angka yang di sini inilah yang kita pasin gitu. Ya, dari tadi itu yang saya bilang. Minus 8.438 dikurangi 18.750, berarti nanti akan ada minus sebesar 27.188. Kalau di sininya 27.188 itu sudah minus gitu ya, sudah minus sekian tadi. Nah, sekarang berapa angka yang di sini gitu. Jadi penentuannya seperti itu. Ini dulu ditentukan, kemudian baru yang kuning yang ini. Oke, lanjut. Nah, tahun 2020 ya, cost-nya memang tinggal 283 ya, 100% penyelesaiannya dikalikan dengan nilai kontrak, maka revenue yang diakui sekitar sekian. Kalau kita ingin mengetahui revenue pada tahun 2020 saja, maka harus dikurangi dengan revenue tahun sebelumnya. Nah, di sini kita sudah tidak mengakui lagi adanya apa? Gross profit gitu, karena sudah diakui semua di tahun 2019. Jurnalnya bagaimana? Oke, jurnal tahun 2018 sama seperti halnya jurnal yang sebelumnya ya. Ini yang di jurnal. Nih yang saya kasih tanda-tanda ini. Inilah sebenarnya yang di jurnal ya. Oke. Nah, kemudian ruginya tadi bagaimana jurnalnya gitu ya. Rugi yang tadi jurnalnya yang di jurnal 263, 290 sama 27. Nah, karena rugi 27 ini rugi maka di kredit. Adapun tahun 2020 langsung saja hanya construction expense pada revenue from long-term contract. Ini jurnalnya. Nah, kalau untuk cost recovery ya, maka pada tahun 2019 itu akan diakui ada kerugian. Kerugiannya tadi setara entire kontraknya kan rugi 8.438, maka itu akan diakui sebagai loss on long-term contract pada construction in process. Seperti itu saja untuk yang long term contract. Kita akhiri untuk long term contract. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.